Kamu ini gimana sih? Kok bisa-bisanya salah pilih calon suami? Bisa-bisanya kamu berhubungan dengan orang jahat? Kok IP kamu gak bisa sampai 3 sih? Ngapain aja kamu saat kuliah? Apakah Anda mengalaminya? Sebuah pola asuh beracun atau biasa disebut dengan toxic parenting. Apakah Anda mengalaminya? Teman-teman, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast. Podcast yang berkomitmen memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Toxic parenting adalah pola asuh yang dilakukan oleh para orang tua yang belum matang emosinya, sehingga mereka memproyeksikan emosinya kepada anak, menuntut anak secara berlebihan, dan tidak bisa menerima keadaan dan keunikan anak apa adanya. Hal tersebut adalah definisi toxic parenting menurut Andrea Matthew, LPC, NCC. Dan ciri-ciri maupun contoh dari toxic parenting itu sendiri adalah para orang tua yang suka melampiaskan emosi kepada anak, para orang tua yang melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada anak, orang tua yang tidak mampu membimbing perilaku anak, orang tua yang mengkritik secara berlebihan, menuntut prestasi sempurna, dan para orang tua yang tidak mampu memberikan kasih sayang dan afeksi pada anak. Lalu suka menyalahkan anak secara sinis bila anak berbuat kesalahan. Sekali lagi, apakah Anda mengalaminya? Toxic parenting ini tentu saja berbahaya. Terdapat beberapa bahaya dari toxic parenting, di antaranya anak atau kita yang menjadi anak beliau-beliau akan mudah mengalami kecemasan. Teman-teman di sini yang memiliki orang tua yang bersikap toksik, yang berpola asuh toksik, pasti sering mengalami kecemasan, depresi, kehilangan jati diri, melukai diri sendiri, dan haus perhatian orang tua sehingga melakukan berbagai cara, termasuk cara negatif ya, untuk menyenangkan hati orang tua atau membuat orang tua bangga. Tujuannya apa? Tujuannya guna memperoleh validasi. Beberapa strategi dalam menghadapi toxic parenting yang dapat teman-teman di sini semua jalani adalah yang pertama, sebagai anak kita harus tahu batasan mana perilaku orang tua yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Misalnya, orang tua yang mengingatkan kesalahan anak dan memberitahu bagaimana cara memperbaikinya adalah perilaku orang tua yang bisa diterima. Sedangkan orang tua yang menyalahkan, mengkritik secara berlebihan, menuntut adalah perilaku orang tua yang tidak bisa diterima. Lalu bagaimana cara menentukan batasan itu sendiri? Cara menentukan batasan itu sendiri adalah kembali pada poin definisinya. Batasan yang bisa kita terima dan tidak bisa kita terima. Berdasarkan apa? Berdasarkan kedamaian batin kita, berdasarkan kenyamanan diri kita, berdasarkan ketenangan jiwa kita. Itu yang menjadi ukuran. Lalu strategi kedua adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang berbentuk aktif menyampaikan perasaan dan pemikiran secara terbuka, dengan tenang dan tetap menghormati lawan bicara. Berbeda dengan gaya komunikasi pasif yang memilih diam dan banyak mengalah, atau agresif yang menyerang. Komunikasi asertif menyampaikan apa yang memang menjadi perasaan kita dan pemikiran kita. Contohnya, orang tua kita menuntut, ya pokoknya masuk jurusan kedokteran, titik. Keluarga besar kita adalah keluarga besar dokter. Jadi aku harap kamu juga dokter nantinya. Kamu harus masuk jurusan kedokteran. Sedangkan kita gak suka dengan biologi, kita gak suka dengan kimia,
kita nggak suka dengan hafalan, kita nggak suka dengan ilmu kesehatan. Yang kita sukai misalnya jurusan musik, karena memang kita bakat di situ, kita mudah memahami tangga nada, kita mudah menyanyi. Atau yang kita sukai jurusan informatika, yang sifatnya teknis, yang sifatnya menganalisis. Kita sampaikan saja dengan bukti-bukti bahwa kita mampu di jurusan yang kita pilih. Misalnya prestasi dari menang lomba, misalnya dari penampilan kita di panggung yang berhasil memukau penonton. Jadi kita membawa bukti-bukti yang menjadi tolak ukur atau acuan bahwa kita memang berbakat di apa yang kita pilih, di jurusan yang kita pilih. Strategi ketiga adalah self-care. Kita perlu tahu hal-hal apa saja yang membuat kita senang dan bahagia. Misalnya mengerjakan hobi, berolahraga, menonton film, berkumpul bersama teman-teman. Hal tersebut merupakan self-care yang membuat kita berbahagia. Yang menjadikan jeda yang manis saat kita harus berhadapan dengan orang-orang tua yang memiliki pola asuh yang toksik. Bila Anda terjebak dalam hubungan toxic parenting dengan orang tua dan ingin menyembuhkan luka tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih damai, silahkan menghubungi www.jiwaberdaya.com. Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode ini. Salam teman jiwamu.